Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Istiana Arfia Sapti dari Rombel A dengan NIM 25010222627. Di video kali ini saya akan membahas salah satu teori pembelajaran yang sangat berpengaruh dalam pendidikan modern, yaitu Situated Learning Theory atau teori pembelajaran situasional. Teori ini diperkenalkan oleh Jean Lev dan Etienne Wenger pada tahun 1991. Untuk lebih tahu lebih jelasnya, yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, ada definisi Situated Learning Theory. Menurut Lev dan Wenger, Situated Learning Theory menjelaskan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi saat seseorang terlibat langsung dalam aktivitas nyata di lingkungan sosialnya. Tokoh yang mempelopori teori pembelajaran situasional yang pertama ada Jean Lev. Jean Lev adalah seorang antropolog pendidikan asal Amerika Serikat. Ia meneliti bagaimana orang belajar di luar kelas seperti tukang roti, penjahit, atau pedagang yang belajar melalui praktik langsung. Yang kedua ada Etienne Wenger. Etienne Wenger merupakan seorang ahli teori pembelajaran sosial yang berperan penting dalam memperluas gagasan Jean Lev. Wenger memperkenalkan konsep yang sangat berpengaruh yaitu community of practice atau komunitas praktik. 4 prinsip utama dalam teori ini. Yang pertama ada kontekstualitas, yaitu prinsip ini menekankan bahwa proses belajar akan lebih efektif apabila terjadi dalam konteks atau situasi nyata. Yang kedua ada partisipasi sosial. Melalui diskusi, kolaborasi, dan pengalaman bersama, seseorang dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap materi yang dipelajari. Yang ketiga ada community of practice. Dalam komunitas ini, pembelajaran terjadi secara alami ketika anggotanya berbagi pengalaman, mengamati, dan saling memberi umpan balik sehingga terbentuk pemahaman yang lebih kuat. Yang terakhir ada legitimate peripheral participation. Prinsip ini menggambarkan bagaimana seseorang memulai pembelajaran dalam sebuah komunitas lalu secara bertahap berkembang menjadi anggota yang penuh aktif. Kelebihan dan kekurangan teori ini. Kelebihannya antara lain yaitu pembelajaran relevan dengan dunia nyata, mendorong kolaborasi sosial, dan mengembangkan keterampilan abad 21. Untuk kekurangannya yaitu ada sulit diterapkan di sekolah formal, kurang menekankan pembelajaran materi, serta bisa membatasi kreativitas individu dalam komunitas. Contoh penerapannya yaitu teori ini banyak diterapkan dalam berbagai model pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung dan keterlibatan aktif peserta didik, seperti pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dan pembelajaran berbasis pengalaman yaitu experiential learning. Contoh lainnya yaitu siswa SMK yang magang di dunia industri belajar keterampilan secara langsung dengan cara mengamati, meniru, dan berpartisipasi dalam aktivitas profesional di tempat kerja. Mereka tidak hanya memahami teori kerja mesin atau manajemen produksi, tetapi juga memahami bagaimana teori itu diterapkan dalam situasi yang nyata. Strategi penerapan Situated Learning Theory. Yang pertama, gunakan konteks dunia nyata agar siswa belajar dari pengalaman langsung. 2. Bentuk community of practice untuk berbagi pengalaman dan refleksi bersama. 3. Terapkan project-based learning atau magang agar siswa dapat terlibat dalam praktik nyata. 4. Perankan guru sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar. 5. Memanfaatkan teknologi sebagai ruang kolaborasi dan praktik sosial digital. Yang terakhir ada insight pribadi. Menurut saya, Situated Learning Theory menunjukkan bahwa belajar bukan hanya memahami teori, tetapi juga berpartisipasi dalam aktivitas nyata. Proses belajar menjadi lebih bermakna saat peserta didik mengalami langsung, berkolaborasi, dan menerapkan konsep dalam situasi yang relevan dengan kehidupan mereka. Selain itu, teori ini juga mengingatkan bahwa pembelajaran adalah proses membangun identitas. Saat seseorang belajar melalui pengalaman sosial, ia tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga membentuk cara berpikir dan berperan sebagai bagian dari komunitas keilmuan. Nah, demikian penjelasan tentang Situated Learning Theory atau teori pembelajaran situasional. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.